Sejumlah pihak kembali menggugat ambang batas pencalonan presiden dalam pemilihan umum. Salah satu di antaranya adalah mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Presidential threshold dinilai menguntungkan dan menyuburkan oligarki. Benarkah demikian atau gugatan ini dilayangkan untuk memuluskan langkah politik sejumlah pihak di tahun 2024? Kita akan diskusikan pada malam hari ini untuk apa sebetulnya perlu menggugat ambang batas capres di pemilu. Saya sudah bersama dengan dua narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Bang Rizal Ramli sebagai penggugat Undang-Undang Pemilu dan juga Bang Andreas Hugo Pareira, politikus PD Perjuangan. Bang Rizal, Bang Andreas, selamat malam, apa kabar? Selamat malam. Baik, saya akan langsung membahas dengan Bang Rizal Ramli dulu sebagai pihak yang pernah menggugat Undang-Undang Pemilu ini. Kali ini kembali digugat Bang Rizal Ramli oleh Pak Gatot dan juga sejumlah pihak lainnya. Nah, Anda menilai bagaimana gugatan ini? Apakah Anda cukup optimistis melihat dalil yang digunakan atau lagi-lagi kemudian ini bisa saja kemudian gagal kembali di Mahkamah Konstitusi? Jadi sebetulnya kan begini, di dalam Undang-Undang Dasar kita sendiri tidak ada pasal tentang threshold atau ambang batas. Yang penting kandidat presiden, gubernur, bupati diajukan oleh partai. Nah memang ini sebetulnya hal-hal yang tidak konstitusional ambang batas, tapi di masa lalu dipakai alat untuk ngebloklah kandidat-kandidat, ya, dan supaya hanya berapa yang besar saja yang punya kewenangan yang besar. Nah yang kedua argumen saya, ini adalah basis dari demokrasi kriminal. Saya dan kawan-kawan sejak 78 berjuang supaya Indonesia jadi negara demokratis, bebas KKN, dipenjara 1,5 tahun sama Orba. Ya, kok sedih melihatnya bahwa ternyata demokrasi kita ini berubah jadi demokrasi kriminal. Apa buktinya? 22 dari 34 gubernur masuk penjara karena kasus korupsi. 120-an bupati masuk penjara karena korupsi. Itu bukan case by case, tapi sistemnya. Kenapa? Saya sekitar 8 bulan yang lalu ke KPK, ketemu dengan direksi dan komisioner KPK. Saya minta supaya mereka fokus di kasus-kasus political corruption, karena ini yang paling besar skalanya di Indonesia. Nah, KPK katakan, Pak Ramli, kita baru aja nangkep satu bupati dari Kutai Timur yang kepengen 5 tahun lagi, istrinya ketua DPRD kepengen lagi, dia bawa buku cek, sertifikat, deposito sekitar 20 miliar untuk bisa nyogok satu partai. Nah dia perlu 3 partai, sogokannya itu kira-kira 60 miliar. Nah dia sendiri jelas nggak punya uang, sehingga yang bayar itu adalah Cukong dan Bandar. Dan Cukong dan Bandar ini dia beri konsesi hutan, konsesi tambang, kerugian negara itu 1,1 triliun. Jadi dia dapat uang sogokan untuk bisa bayar UPT ke partai, itu cuma 0,6% dari kerugian negara. Dan ini terjadi di setiap pemilihan gubernur, ya kan, bupati dan lain-lain. Yang biayanya sangat mahal, kerugian negaranya itu sangat besar. Kalau di kota-kota besar yang diperdagangkan biasanya izin bangunan, IMB dan sebagainya. Nah yang kedua adalah begitu calon-calon yang dibiayain oleh Bandar ini terpilih, dia tidak bekerja untuk rakyat. Dia bekerja untuk Bandar dan Cukongnya. Itulah makin lama gap antara keinginan dan kesejahteraan rakyat dengan polusi kebijakan itu makin besar. Nah, yang kedua adalah untuk gubernur tarifnya sewa partai 100 sampai 300 miliar. Dan ini bukan dongeng karena saya sendiri ditawarin macam-macam lah asal mau jadi apa-apa gitu. Nah, yang kedua ada 44 negara yang lakukan pemilu 2 tahap kayak kita
itu dihapuskan sama sekali. Yang penting diajukan oleh partai. Rakyat yang memilih siapa yang lolos dari tahap 1 ke tahap 2. Tidak perlu misalnya elit partai yang menentukan siapa yang masuk tahap 1, tahap 2. Oke, baik. Kalau itu demokrasi udah dibajak kekuatan oligarki gitu. Serahkan aja sama rakyat, yang penting yang ngajukan partai-partai yang lolos verifikasi. Oke, Biarkan kompetisi calon-calon pada tahap 1 dan tahap 2, toh rakyat yang akhirnya akan memutuskan. Baik, Bang Rizal Ramli, tapi gugatan demi gugatan terkait dengan presidential threshold ini, bahkan kalau saya tidak salah mungkin sudah beberapa belas kali ya, ini kemudian 13 kali digugat, tapi tetap dibatalkan, tidak dikabulkan oleh MK karena berbagai macam alasan, Bang Rizal. Artinya MK melihat bahwa gugatan terhadap ini tidak kuat argumentasi hukumnya. Mohon maaf, justru argumentasi hukum hakim-hakim MK lemah sekali, ya kan? Misalnya buat kasus saya, dia bilang saya nggak punya hak legal untuk mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Saya punya hak sebagai warga negara, saya punya hak sebagai orang yang pengen maju lah di jabatan publik gitu loh. Jadi MK ini dulu kita bangun dengan ide bagus untuk mereview apa-apa yang menyimpang dari konstitusi. Belakangan kerjaannya bukan MK, tapi Mahkamah Kekuasaan. Mendengarkan maunya kekuasaan, menyesuaikan diri argumen-argumennya. Misalnya contohnya soal Omnibus Law lah. Udah dibilang inkonstitusional, kok dikasih waktu 2 tahun. Itu kan nggak masuk akal. Sekali inkonstitusional. Sama juga dengan undang-undang tentang threshold ini. Tidak ada di konstitusi. Apa basis logikanya? Dan yang kedua, nominasi ditetapkan berdasarkan hasil pemilu 5 tahun yang lalu. Itu sangat tidak logical, ya kan? Sangat tidak masuk akal. Saya jadi bingung. Ini hakim MK sekolahnya di mana nih? Logikanya nggak jalan, ya kan? Orang setelah pemilu ingin pemimpin baru, ya berdasarkan pemilu waktu itulah ditetapkan calon-calon, bukan berdasarkan 5 tahun yang lalu. Ini aja MK-nya ngawur kok, makanya nggak berani debat sama orang kayak saya di depan pengadilan. Oke, baik. Baik, saya ke Bang Andreas Hugo Parera. Bang Andreas, PD Perjuangan sebagai partai yang tegas menolak 0% presidential threshold, bagaimana melihat ketika angka ini kembali digugat, dan tadi juga Bang Rizal Ramli mengatakan bahwa ini kemudian menjadi basis demokrasi kriminal? Ya, itu sudah ada di dalam undang-undang. Artinya di dalam undang-undang nomor 17 itu memang sudah di pasal 222 itu memang tertera seperti itu, bahwa kemudian ada masyarakat, ada warga negara yang mengajukan gugatan untuk judicial review, itu adalah hak mereka gitu. Dan ya sampai dengan saat ini seperti yang tadi saya juga coba search tadi, setelah diminta untuk bicara ini ya, sudah ada 12 kali kalau tidak salah itu gugatan judicial review ke MK itu ditolak dengan berbagai alasan gitu. Terakhir memang gugatan yang dilakukan oleh Bang Rizal tadi itu juga ditolak. Sekarang ada gugatan baru lagi gitu. Jadi sebenarnya ya ini menurut MK, pandangan MK bahwa ya itu pertama bahwa ya misalnya dalam kasus Bang Rizal, ya Bang Rizal dianggap tidak mempunyai legal standing lah di dalam kasus gugatan tersebut gitu. Karena kalau misalnya Bang Rizal menggugat itu, dia harus membuktikan bahwa dia memperoleh dukungan dari partai politik, karena yang berhak mengajukan calon presiden itu adalah partai politik. Ya, menurut saya itu logis gitu. Artinya jawaban MK terhadap gugatan dari Bang Rizal tadi gitu. Nah kemudian juga di dalam salah satu gugatan, saya lupa gugatan dari siapa, tapi MK juga mengatakan bahwa 20% presidential threshold 20% itu adalah open legal policy. Jadi kebijakan yang sifat terbuka yang dibuat di DPR. Sehingga kalau mau merubah itu, mau merubah menjadi 0%,
rubahlah itu di DPR melalui perubahan terhadap undang-undang tersebut gitu. Jadi bukan karena itu tidak ada di dalam undang-undang dasar, sehingga kalau mau merubah itu rubahlah di dalam undang-undang, dan itu adalah wilayah pembicaraan itu di parlemen, gitu, di DPR. Dan DPR sudah menutup pintu ya soal angka ini. Perubahan itu. Jadi memang MK sendiri melihat bahwa dia tidak mempunyai posisi untuk melakukan penilaian atau judicial review terhadap undang-undang, karena itu tidak menyangkut dengan konstitusi, karena tidak tertera dalam konstitusi. Nah, ini kan soal penafsiran dari ya Bang Rizal tadi menyampaikan penafsirannya. Ya seandainya beliau adalah hakim MK, mungkin penafsirannya akan seperti itu gitu. Nah, jadi ya persoalan ini saya kira sudah, ya tadi yang saya katakan tadi, sudah 12 kali dilakukan judicial review dan selalu ditolak. Kita lihat aja nanti yang berikut ini gimana. Oke, jadi menurut Anda gugatan ini akan kembali sia-sia, Bang Andreas? Saya nggak tahu persis, karena itu akan hakim MK yang akan memutuskan. Tapi ya lihat dari tren keputusan MK sebelumnya, ya dengan berbagai macam, karena 2 poin tadi, yang mengusung itu, yang mengajukan judicial review itu harus punya legal standing. Oke. Nah, itu kemudian Saya kita mengatakan memposisikan diri bahwa dia tidak mempunyai tidak berada dalam posisi untuk melakukan penilaian terhadap pasal ini gitu. Oke, baik, Bang Riza Ramli, silakan Bang. Saya mau melihat bahwa bantah sedikit. kemungkinan itu sangat tipis. Penolakan dari MK itu tidak ada basis yang kuat. Karena Rizal Ramli 2004 didukung oleh 9 partai yang ingin calonkan saya jadi presiden, salah satu partai buruh, partai PNBK, ada 9 partai dan ada semua dokumen-dokumennya. Ya, jadi alasan tidak cukup legal standing itu sama sekali tidak memadai. Ataupun saya juga punya hak politik untuk memilih dan sebagainya. Nah, kalau soal ini masih proses. Saya sendiri orang yang track record-nya dalam sejarah hidupnya memperjuangkan sesuatu itu nggak mudah. Misalnya saya memperjuangkan waktu mahasiswa undang-undang wajib belajar. Butuh waktu 2 tahun sampai pemerintah Soeharto nyerah. Akhirnya ada undang-undang wajib belajar sehingga 8 juta anak bisa sekolah. Kami bersama Serikat Pekerja memperjuangkan undang-undang BPJS yang pemerintah SBY ogah-ogahan, tapi kita tekan dengan demonstrasi, kita tekan dengan publik opini, dengan press conference. 2,5 tahun akhirnya undang-undang BPJS lolos. Kami bersama dengan saya Ketua Dewan Pembina Kepala Desa seluruh Indonesia, Parade Nusantara, kita memperjuangkan undang-undang desa supaya desa dapat uang lah 1 miliar lebih. Butuh waktu 2 tahun. Akhirnya pemerintahan SBY pada saat terakhirnya setuju dilaksanakan oleh pemerintah Jokowi. Jadi buat orang seperti saya yang biasa berjuang menegakkan demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ini anggap aja bagian dari perjuangan dan kelihatannya bakal jebol karena banyak sekali masyarakat, sultan-sultan yang ingin zero threshold, hampir seluruh anggota DPD yang sepertiga dari MPR ingin supaya threshold 0. Karena mereka pengen jadi calon bupati tanpa membayar upeti ke partai, mereka pengen jadi gubernur tanpa membayar 100-300 miliar. Jadi ini gelombang tuntutan yang makin lama makin besar. Memang kalau soal di itu mungkin undang-undang kalau pilkada DPR. Artinya memang 20%, tapi ada diberikan ruang untuk calon independen, calon yang non partisan, sehingga sebenarnya yang di sini kan kita bicara soal undang-undang pilpres sebenarnya. Kalau undang-undang pilkada dimungkinkan bahwa orang tidak harus melalui partai, seorang calon kandidat bisa juga melalui jalur non partai, yaitu melalui mengumpulkan tanda tangan dukungan dari masyarakat. Saya kira itu sudah ada dan berlaku. Banyak juga calon-calon yang non partai dan ada juga yang menang gitu kan. Oke, Bang Andreas, tapi pilkada di kabupaten yang terjadi di kampung saya itu kemarin ya bupati dari non partai menang, tapi kemudian memang dia bergabung ke partai sih. Tapi ada banyak kasus-kasus yang menunjukkan bahwa
calon-calon yang non partai juga ikut terlibat dan menang di pilkada gitu. Oke, Bang Andreas, tapi bagaimana Anda Karena kan menjawab? di sini kan calon undang-undang pilpres sebenarnya. Ya, oke, Bang Andreas, bagaimana Anda menjawab bahwa adanya adanya presidensial threshold ini justru mempersempit adanya capres-capres alternatif yang seharusnya di publik juga harus punya kandidat-kandidat yang lain yang tidak hanya kemudian lewat dikuasai oleh parpol saja, dan ini dianggap kemudian menyuburkan oligarki, Bang Andreas. Itu kan fakta bahwa kemudian dalam setiap kontestasi itu ongkos politik menjadi mahal, itu kan memang satu fakta yang selama ini terjadi di pemilu kita. Kalau ongkos politik itu mahal, semua juga sudah tahu gitu. Sekarang mana ada pemilihan langsung yang murah gitu. Itu mulai dari pileg yang kami alami, kemudian pilkada, apalagi pilpres pasti mahal dan biayanya pasti besar gitu. Kalau itu bukan rahasia umum lagi, semua sudah tahu soal itu. Tapi apakah ini berhubungan dengan kasus yang kita bicarakan ini atau tidak? Saya melihat bahwa dengan 20% itu pun sebenarnya ruang itu terbuka gitu bagi ya siapa saja yang ikut mau ikut dalam kontestasi itu gitu. Nah di sini ya partai-partai yang tidak mencapai 20% pun bisa bergabung untuk kemudian mencapai 20% itu untuk terlibat di dalam proses pemilu gitu. Sehingga proses pilpres, sehingga kalau misalnya Bang Rizal mau masuk terlibat di dalam urusan di pilpres, saya kira bisa bicara dengan partai-partai untuk kemudian melalui partai untuk sampai 20% ya kemudian ya mencalonkan diri gitu atau dicalonkan oleh partai-partai. Saya kira itu proses yang diatur di dalam undang-undang dan undang-undang nomor 17 tersebut, dan ya sampai sekarang itu berlaku. Kalau mau melakukan perubahan itu, rubahlah undang-undang itu, pasal itu, sehingga dengan demikian ini kan memungkinkan untuk yang tadi dimaksudkan. Nah, berkaitan dengan MK, kalau saya lihat dari tren yang keputusan-keputusan MK ini, saya lihat MK sendiri melihat bahwa dia tidak ada dalam posisi untuk melakukan judicial review untuk itu gitu. Sehingga kalau misalnya saya tidak menolak atau saya sepakat dengan apa yang diperjuangkan oleh Bang Rizal dan kawan-kawan, sah-sah dan harus diperjuangkan. Tetapi jalannya atau sasarannya mungkin bukan di MK gitu. Baik. Tapi melakukan lobby-lobby bicara dengan partai-partai politik, sehingga dengan demikian partai-partai ini melakukan perubahan terhadap Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu gitu. Mungkin itu akan lebih tepat gitu. Ketimbang kita bicara kembali lagi ke MK. Ini soal strategi untuk melakukan perubahan apa yang dimaksudkan oleh Bang Rizal dan kawan-kawan. Oke, baik. Kita break dulu. Bang Rizal Ramli, mungkinkah kemudian melobi partai politik seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Andreas Parere? Tapi begini Bang Rizal Ramli, apa sih urgensinya bagi publik ya ketika banyak pihak termasuk Anda kekeh untuk membuat 0% presidential threshold? Atau jangan-jangan ini digugat memang karena untuk memuluskan langkah sejumlah pihak yang memang mau nyapres di tahun 2024? Tapi kita jawabnya nanti. Kami break dulu, kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya langsung ke Bang Rizal Ramli untuk merespon apa yang tadi disampaikan oleh Bang Andreas. Mengapa kemudian tidak presidensial threshold ini kan kebijakan terbuka, bisa diubah di DPR. Mengapa kemudian tidak melakukan komunikasi politik, lobby dengan partai politik? Saya berikan contoh, tahun 2009, saya didatengin oleh ketua-ketua partai. Mereka katakan, Bang, berdasarkan kriteria apapun, integritas, kompetensi, leadership, visi, abang tuh lewatlah yang lain-lain. Kami mau dukung. Wah, saya bilang saya kaget. Terima kasih. Tapi, Bang, kita perlu oli, Bang. Kita perlu logistik. Bahasa biaya itu 12 macam gitu. Berapa? Satu partainya minta 300 miliar. 3 partai 900 miliar, nyaris 1 triliun. Jadi jelas kebanyakan orang, gubernur, bupati, dan lain-lain, nggak punya uang. Akhirnya dibayarin oleh bandar dan cukong. Ini yang merusak sistem itu. Saya ingat pada pemilihan gubernur DKI, Mas Prabowo panggil saya, Mas Rizal aja yang maju di DKI lawan Ahok. Kecil lah Ahok buat Mas Rizal.
Gerindra buat Mas Rizal gratis. Tapi 2 partai lain kita mesti bayar. Gini-gini. Mas Rizal punya uang 300 miliar nggak? Ya saya bilang mohon maaf. Saya nggak pernah korup. Saya dulu puasa sekali zaman Gus Dur. Mbak Mega sama Gus Dur percaya saya. Saya nggak pernah memanfaatkan untuk memperkaya diri. Buat makan-makan saya punya. Nah, sampai 2 hari sebelum keputusan terakhir, Mas Bowo telepon lagi. Mas Rizal, buat Mas Rizal teman-teman bilang dari partai yang lain cukup 100 miliar. Saya nggak punya. Akhirnya datanglah Anies Baswedan. Ada yang bandarin lah istilahnya gitu loh. Maksudnya jadi calon. Jadi Andreas, ini bukan dongeng. Praktek bahwa upeti itu merupakan sistem. Dan kebanyakan calon itu nggak punya uang, Andreas. Iya kan? Makanya kemudian dia dibayari oleh Bandar sama Cukong. Habis dia kepilih jadi gubernur, bupati, pada datang bandarnya. Mas, inget loh, Mas itu kita yang bikin Mas menang loh. Proyeknya dikasih sama kita dong. Orang keuangan kita pegang dong. Itulah yang merusak Indonesia, Mas Andreas. Makanya kita ingin adakan sistem yang betul-betul kompetitif. Biar rakyat yang menentukan mulai tahap 1, tahap 2. Memang ada yang bilang, di Amerika juga kayak gitu. Beda. Di Amerika ada konvensi partai-partai. Ya, Demokrat calonnya ada 9. Republik ada 7. Jadi ada sistem yang betul-betul kompetitif. Baik. Saya sendiri, Mas Andreas, belum sempat ketemu Mbak Mega, udah lama nggak ketemu ya. Tapi saya juga bingung ngapain PDIP takut. PDIP kan partai paling besar, loyal, militan pendukungnya. Pasti 21-22% milih PDIP. Ngapain takut dengan sistem kompetisi ini? Buka aja. Kalau memang nggak becus, nggak ada dukungan, pasti kalah dong. Jadi Bang Riza Ramli melihat partai-partai besar yang menolak ambang batas 0% ini takut, Bang Riza Ramli? Salah pernyataan itu. Partai papan menengah rata-rata udah mau. Takut soal 20%. Ya, 20% semua itu partai sudah papan ada di menengah dalam mau undang-undang diturunin. ini gitu. Memang diturunnya macam-macam dari 20% kan adalah ke gugatan threshold ke MK. 4%, 5%, ada yang 10%. Kita sih maunya 0%. Nah, yang tetap ngotot itu kan cuma 2, PDIP sama Golkar. Saya tanya ke PDI Perjuangan, ke Bang Andreas, kenapa PDI Perjuangan tetap ngotot untuk tetap 20 sesuai dengan ada ambang batasnya, tapi dan mungkin bisa dijelaskan ya pandangan dari PDI Perjuangan, Bang Andreas, kenapa sih kemudian perlu ada ambang batas dengan angka yang cukup besar ini? Ya, barang ini sudah ada di dalam undang-undang dan sudah ada keputusan untuk tidak melakukan perubahan undang-undang. Jadi persoalan itu udah lewat. Gitu. Nah, nanti ke depan kalau kita mau bicara, ya pemilu tahun 2024 ini sudah sebentar lagi gitu. Nah, kalau memang mau dilakukan perubahan, kita bicara di dalam konteks tahap-tahapan berikut gitu. Bahwa mungkin saja bahwa ke depan perlu ada perubahan ini. Nah, kita lihat di dalam bagaimana bicara dengan partai-partai untuk melakukan perubahan ini. Bahwa kebetulan sekarang PDI Perjuangan dengan posisi sebagai partai besar ya dia dengan 20%, threshold 20%, mencapai 20%, dan PDI Perjuangan berada pada posisi yang diuntungkan secara undang-undang. Tapi apa yang disampaikan oleh Bang Rizal tadi, saya tidak membantah itu. Saya tidak, sama sekali tidak membantah. Dan PDI Perjuangan pun tidak takut soal itu. Gitu. Bukan soal takut, tidak takut. Ini adalah sesuatu yang sudah diatur di dalam undang-undang ini yang disepakati oleh semua partai ketika itu. Gitu. Ketika itu disepakati oleh semua partai. Dan sekarang mau dilakukan perubahan judicial review itu ke MK. Kan itu kan topik utama kita bahas malam ini gitu. Dan saya lihat dari kalau itu dilakukan judicial review ke MK kan sudah memberikan berkali-kali jawaban terhadap itu. Kemungkinan menang atau tidak, ya kalau dilihat dari tren ini, kemungkinan untuk ada perubahan dari MK itu kecil. Dan sehingga saya katakan tadi, kalau mau melakukan perubahan ini, rubahlah undang-undang ini gitu. Rubahlah undang-undang itu, dan itu adalah pembicaraan di DPR bersama dengan pemerintah. Nah itu persoalannya gitu. Jadi saya tidak perlu mengajari Bang Rizal udah terlalu paham soal bagaimana politik ini gitu. Tapi Bang Andreas, jadi jalan itu yang harus kita lewati gitu. Bahwa di dalam pembahasan itu ya kita bicara dengan pemerintah. Atau Bang Rizal bikin partai dan kemudian bicara sebagai pimpinan partai, bicara dengan partai-partai yang lain gitu. Kenapa?
mengurus politik itu ya sekarang ya lewat jalur partai. Tidak bisa juga orang tiba-tiba datang kemudian saya mau jadi presiden gitu. Saya mau jadi calon presiden. Ya gimana orang lain yang capek ngurusin partai tiba-tiba ada yang datang mau jadi calon presiden. Baik. Kan jadi apa? Jadi hal yang juga tidak wajar menurut saya secara politis gitu. Baik. Kenapa? Memang hak semua orang gitu. Tapi bagaimana kita lewatlah partai sebagai institusi yang melakukan proses rekrutmen politik. Termasuk di sini adalah rekrutmen kepemimpinan nasional. Oke, baik. Sebelum threshold 20% itu adalah hanya merupakan batas penyaringan tahap pertama gitu ya. Itu melalui partai-partai politik yang mencapai partai-partai politik yang mencapai 20% tadi. Tapi tidak berarti menutup kemungkinan orang untuk menjadi calon presiden. Bahwa dia bisa dari partai politik, dia bisa juga bukan dari partai politik, termasuk Bang Rizal. Kemungkinan itu kan selalu terbuka gitu. Oke. Bagaimana melakukan pembicaraan. Soal tadi apa yang disampaikan oleh Bang Rizal, ya saya nggak tahu, mungkin pengalaman Bang Rizal seperti itu sangat disayangkan gitu. Mungkin mereka lihat dari penampilan dari luar, Bang Rizal memang meyakinkan dari segi kemampuan dan segala macam sehingga mau dipakai. Tapi yang saya tahu juga, bahwa proses pengusungan seperti itu ya di PDI Perjuangan kita mengusung kader yang dari PDI Perjuangan Pak Jokowi, bagaimana Pak Jokowi maju kemarin kan kita juga berdarah-darah untuk mulai dari DKI, mulai dari juga di dalam Pilpres. Kalau biaya itu perlu, iya gitu. Tapi sampai dengan jumlah-jumlah yang seperti yang tadi Bang Rizal sampaikan, saya kira ya kita nggak punya duit juga untuk sampai sebanyak itu. Gitu. Baik, Bang Andreas, jadi PDI Perjuangan membiayai itu. Gitu. Oke, baik. Jadi PDIP tidak takut ya, Bang Andreas, kalau kemudian ini digugat? Tidak ada yang takut. Masa soal itu takut dari dulu lawan Soeharto aja kita tidak takut kok. Hanya soal 20% kita takut. Oke. Lucu kalau mau bilang takut soal itu. Gitu. Oke, baik. Terakhir Bang Rizal Ramli, bagaimana dari Anda tanggapan terakhir dan Anda melihat seberapa optimistis Anda bahwa gugatan yang kali ini diajukan oleh Pak Gatot Nurmantio dan kawan-kawan ini bisa dikabulkan atau oleh MK? Karena tadi Bang Andreas katakan melihat trennya sih agak kecil tampaknya. Kalau kita lihat sistem konstitusi kita, kita kan bikin Mahkamah Konstitusi. Kalau ada undang-undang di bawahnya yang bertentangan dengan konstitusi. Nah, undang-undang tentang pemilu yang membatasi kandidat dengan threshold dan yang membuat sistem nominasi berdasarkan hasil tahun yang lalu itu jelas tidak rasional dan bertentangan dengan konstitusi. Memang forumnya media yang paling bagus adalah Mahkamah Konstitusi. Memang juga bisa seperti Mas Andreas katakan lewat DPR. Ya, kita teman-teman semua coba di Mahkamah Konstitusi, tapi kali ini akan sangat masif sekali permintaan untuk mendorong ini. Dan yang kedua, MK ini akhirnya satu-satu akan kita kulitin ini. Argumen logikanya di mana. Makanya saya tanya, MK ini dulu kuliahnya di mana nih Andreas? Mas Andreas juga. Jadi poin saya, yang logis aja. Itu gaya Bang Rizal. Tapi saya go beyond itu, Mas Andreas. Ya kan, ini perlu pemimpin kelas 1 di nasional, daerah, sama ke bawah. Kalau enggak kita akan kalah dengan negara lain yang punya sistem. Ya, saya nggak suka sistem komunis, tapi selection of leadership di Cina itu sangat-sangat kompetitif. Di Amerika, Eropa sangat kompetitif. Sehingga mereka dapat pemimpin yang memang baiklah untuk bangsanya, memang top. Nah kita karena hambatan-hambatan begini susah, ya kan? Jadi kita akan gempur ini sampai gol. Saya biasa, Andreas, berjuang lama untuk ngegolin sesuatu. Dan yang kedua, memang saya mau tanya satu-satu hakim MK ini sekolahnya di mana? Argumennya nggak masuk akal semua gitu. Terima kasih. Baik. Kita mesti makan siang nih. Mas Andreas. Baik, Bang Rizal Ramli. Ya. Oke, saya terakhir deh ke Bang Andreas ini karena juga sedang ramai, Bang. Tapi ini Ketua KPK juga mengatakan hal yang sama ini, Bang Andreas, bahwa Pak Firly mengatakan bahwa salah satu biang kerok dari korupsi politik ini ya karena threshold tadi itu. Tanggapan Anda bagaimana itu, Bang Andreas?
Ya, saya nggak tahu menghubungkan itu. Kalau orang hukum itu kan harus bicara dengan fakta. Kalau orang politik bicara dengan opini, persepsi. Tapi kalau seorang hukum seharusnya bicara dengan fakta ya. Tinggal tunjukkan aja kalau memang ada fakta ya tangkap saja gitu kan. Sederhana. Oke. Mari kita akan lihat bagaimana kemudian proses. Orang hukum kan bicara di lembaga hukum seharusnya kalau memang ada hal yang berkaitan dengan itu fakta ya tangkap saja gitu. Ya kalau orang politik bicara dengan opini biasa gitu, tapi kalau orang hukum seharusnya bicara dengan fakta. Gitu. Kalau menurut Bang Rizal Ramli pasti setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ketua KPK ya Bang Rizal? Rizal Ramli dari dulu selalu bicara dengan fakta, dengan analisa dan logika, dan selalu ada solusinya. Baik. Saya ingin demokrasi kita ubah dari demokrasi kriminal hari ini. Jadi demokrasi yang bersih dan amanah. Barulah yang terpilih itu betul-betul bekerja buat rakyat dan bangsa kita. Makanya dari awal saya kan mendorong agar supaya partai politik dibiayai negara aja. Seperti di Skandinavia, di Eropa. Waktu Pak Mega Wapres, saya yang pertama itu bikinin draft. Supaya ada dana buat partai politik. Ya, daripada sekarang nyari buat partai padahal dikantongin buat diri pribadi. Rizal Ramli selalu bicara berdasarkan fakta, analisa yang logis, ada alternatif solusi buat Indonesia. Baik, kita akan lihat bagaimana proses gugatan ini akan berjalan di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih banyak, tapi diskusi yang sangat menarik dan mudah-mudahan publik mendapatkan perspektif yang lain dan berimbang dari diskusi kita. Terima kasih banyak Bang Rizal Ramli, Bang Andreas Parera, terima kasih banyak. Selamat malam, sehat selalu Bang Rizal dan juga Bang Andreas. Salam sehat. Salam Bang Rizal.